Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 12 semua hari ini? Mudah-mudahan Allah masih mengaruniakan kesehatan senantiasa kepada kita semua. Untuk pembelajaran materi hari ini, Ustazah akan menyampaikan berkaitan dengan kata baku, tidak baku, dan kata serapan. Ustazah mulai dari slide yang pertama, yakni pengertian kata baku dan tidak baku. Kita ulas dulu kata baku, yakni kata yang mengikuti kaidah bahasa yang telah ditentukan, yakni sesuai aturan. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak mengikuti kaidah bahasa yang berlaku. Adapun kaidah atau peraturan dalam bahasa Indonesia meliputi diantaranya buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disebut dengan BUEB atau EYD. Yang kedua, KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan buku tata baku bahasa Indonesia. Bisa diperhatikan pada slide berikut ini, pada penulisan bentuk kata dasar, perbedaan antara kata tidak baku dan kata baku. Seperti pada contoh kata abjad yang baku menggunakan D di akhir. Yang kedua, kata buis yang menggunakan baku bentuk baku adalah bus. Kata ketiga, cabe dengan bentuk baku cabai. Dekoratif, kemudian ekstra menggunakan double konsonan K, S, dan yang keenam kata formal bukan formil, kemudian kata gizi yang betul adalah menggunakan Z. Berikutnya pada contoh bentuk baku lainnya, diantaranya hakikat, izin, zaman, kwitansi, lubang, mubazir, tampak, dan kata objek. Contoh lainnya ada paspor, Quran tanpa menggunakan tanda petik di atas, Rabu, sistem, teladan, wujud, villa, wakaf, dan yudikatif. Perhatikan pula pada contoh penulisan kata baku dalam bentuk kata jadian atau yang sudah dilekati oleh imbuhan. Contoh yang pertama, mempel dengan bentuk baku seharusnya mengepel. Contoh yang kedua, penulisan bertanggung jawab seharusnya dengan terpisah karena hanya mendapatkan awalan saja. Contoh yang ketiga, kata menaati bukan kata mentaati. Kemudian yang keempat, dengan kata berterbangan bukan berterbangan. Sedangkan yang kelima, menertawakan bukan lagi mentertawakan. Bisa diperhatikan dalam contoh penulisan kalimat berikut. Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan pembenaran kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam contoh kalimat yang lain, dapat diperhatikan beberapa penulisan kalimat yang tidak baku. Di antaranya pada kalimat berikut ini, semua peserta daripada pertemuan itu sudah pada hadir. Yang mana seharusnya kalimat itu, semua peserta pertemuan itu sudah hadir. Ada dalam contoh yang ketiga, bilang dulu dong sama saya punya bini. Dengan pembetulan, bicarakan dahulu dengan istri saya. Contoh tersebut tidak berterima karena terpengaruh dengan bahasa lisan. Pada contoh 4 berikut ini juga masih ditemukan kata tidak baku. Panitia harus membuat laporan pertanggungan jawab kegiatan, yang mana seharusnya pembenaran kalimat tersebut berbunyi panitia harus membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut. Pertanggungjawaban dengan aturan penulisan serangkai
karena mendapatkan awalan dan akhiran. Contoh yang kelima, tolong fotokopikan ijazah ini rangkap 5. Padahal yang benar kalimat tersebut seharusnya tolong fotokopikan ijazah ini rangkap 5. Pada contoh yang terakhir, memang kebangetan itu anak, belum mandi sudah makan gado-gado. Pembenarannya, memang keterlaluan anak itu, belum mandi sudah makan gado-gado. Selanjutnya, setelah dari kata baku dan tidak baku, kita beralih pada penggunaan kata serapan. Definisi kata serapan yakni perbendaharaan kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa lain, seperti dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Adapun perbendaharaan kosakata bahasa Indonesia yang terpengaruh dari bahasa daerah diantaranya adalah dari bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minangkabau, dan bahasa Sanskerta. Bisa dicermati beberapa contoh diantaranya. Sedangkan perbendaharaan kosakata asing yang berpengaruh terhadap bahasa Indonesia, kosakata bahasa Indonesia diantaranya berasal dari bahasa Arab, bahasa Tionghoa, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda. Perhatikan contoh-contoh tersebut. Adapun pengaruh perbendaharaan kosakata serapan selain dari bahasa daerah dan bahasa asing juga dipengaruhi oleh proses imbuhan. Dapat diperhatikan pada contoh berikut, di antaranya bentuk a, an, ap, i, im, de, non, re. Perhatikan pada masing-masing contohnya. Kemudian ada lagi swa, dwi, pra, eks, para, pramu, serba, tuna, maha, antar. Berikutnya ada kontra, hiper, semi, nara, anti, i, wi, is. Lalu ada if, ah, wan, man, wati, or, om, ok, us. Ini yang mewakili makna orang, dan isasi yang bermakna proses. Berikut disajikan contoh penulisan unsur serapan dari kata asing yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Di antaranya ada audiogram, sentral, aklamasi, vaksin, oktav, teknik, mesin. Ada cek, sastra, efektif, sistem, geometri, faktor, rim, pasien. Selanjutnya ada kontingen, kompor, kartun, koordinasi, fase, akuarium, frekuensi, ritme, dan skema. Baik, setelah dari paparan tersebut, Ustazah akan lanjutkan kepada beberapa contoh soal berikut. Soal yang pertama, kalimat yang menggunakan kata tidak baku adalah dalam pilihan jawaban berikut yang benar. A. Kata diagnosa. Untuk contoh yang kedua, penggunaan imbuhan asing yang salah terdapat pada kalimat. Pilihan jawaban B. Pada kata hewaniah, karena seharusnya hanya hewani saja. Pada contoh yang ketiga, jumlah kata tidak baku dalam paragraf tersebut adalah ada berapa? Ada 7. Di antaranya kata enggak, teman, deket, ngajak, duit, nyesel, banget. Ada 7 ya. Lanjut pada contoh yang keempat, perhatikan tabel berikut. Terdapat kolom A, B, C, D. Daftar kata baku terdapat pada kolom. Pilihan jawaban B. Benar. Dengan kata taksi, sistem, teknik, sentral. Lalu pada contoh yang kelima,
Rani membeli obat ke titik-titik, tidak lupa ia meminta titik-titik sebagai tanda pembayaran. Ia tidak mau membeli obat sembarangan, khawatir titik-titik jelek. Kata-kata baku yang sesuai untuk melengkapi paragraf tersebut adalah benar. Pilihan jawaban B, apotek, kuitansi, dan kualitas. Perhatikan pada contoh yang ke-6. Pada era globalisasi, kita dituntut mempunyai kreativitas yang tinggi dan tidak gagap teknologi modern. Perbaikan penulisan kata bercetak miring tersebut adalah, perhatikan pilihan jawabannya. Yang benar adalah ya B, globalisasi, yang seharusnya globalisasi. Kemudian kata kreativitas dengan penggunaan V, lalu teknologi dan modern. Pada contoh 7, untuk manajemen energi diperlukan keterampilan khusus. Kata baku dari kata bercetak miring tersebut adalah ya benar. Pilihan jawaban C, manajemen dan energi. Contoh 8, minggu yang lalu saya pergi ke Bogor sama teman. Tujuannya nengok nenek yang sedang sakit. Kami naik taksi agar cepat sampai. Betapa senang hati nenek dengan kedatangan kami. Kata tidak baku dalam paragraf tersebut adalah pilihan jawaban B. Betul.